Baik, kali ini kita akan sharing mengenai peraturan Menteri Keuangan yaitu nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Kita langsung saja ke pasal bab 2, pasal 2, yaitu mengenai penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria sebagai berikut. A. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang 1. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kita lihat ke lampiran huruf A, itu ada sekitar 400 KLU ya. Yang kedua ada telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. B. Memiliki NPWP. C. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan, tidak lebih dari 200 juta rupiah. Dalam hal ini tidak termasuk THR, tidak termasuk bonus, dan tidak termasuk apabila ada pengobatan. Kemudian wajib dipotong PPh pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Kemudian pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka ditanggung oleh pemerintah atau istilahnya disebut DTP. Pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh pemerintah. Nanti kita akan lihat ilustrasinya di bawah seperti apa. Klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 adalah sesuai klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam surat pemberitahuan tahunan SPT tahun 2018. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Jadi dalam hal ini sekaligus dalam proses penggajian di bulan berjalan. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yang diterima oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang kena pajak. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Itu ada 6 bulan ya, tidak termasuk THR, berarti 6 kali. Contoh perhitungan PPh 21 ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kita lihat ke lampiran B. Oke, halaman 26. Di sini ada contoh Tuan A dengan status menikah anak 1, pegawai tetap di PT Z, Industri Makanan Bayi KLU 10791. Pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan adalah Rp198 juta. Hal ini diperoleh dari perhitungan Rp16.500.000 dikali 12. Karena masih di bawah Rp200 juta, maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 DTP.
Perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 terhutang bulan April 2020 adalah gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000 dikurangkan dengan biaya jabatan maksimal Rp500.000 per bulan. Kemudian iuran pensiun juga dikurangkan juga, total per bulannya adalah Rp330.000. Total adalah Rp830.000 sebagai faktor pengurangan. Sehingga penghasilan neto sebulan adalah Rp15.670.000. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali Rp15.670.000, yaitu Rp188.040.000. Untuk PTKP, untuk menikah beranak satu adalah 63 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahun adalah Rp125.040.000. Kali ini Rp188.040.000 dikurangi Rp63 juta. Ketemunya Rp125.040.000. Nah, sehingga PPh pasal 21 terhutang setahun, perhitungannya adalah 5% kali 50 juta rupiah. Ketemu angkanya Rp2.500.000 ditambahkan 15% kali Rp75.040.000, yaitu Rp11.256.000, sehingga ketemu totalnya PPh yang terhutang setahun adalah Rp13.756.000. Sehingga kalau disebulankan ketemunya Rp1.146.333. Nah, poin 2. Berapa penghasilan yang diterima Tuan A di bulan April 2020 adalah gaji dan tunjangan Rp16.500.000, dikurangin iuran pensiun per bulan Rp330.000, dikurangin PPh pasal 21 Rp1.146.333, kemudian ketemu penghasilan setelah pajak adalah Rp15.023.667. Nah, kemudian hal ini ditambahkan dengan PPh pasal 21 DTP yang ditanggung pemerintah, yaitu Rp1.146.333. Nah, sehingga total yang diterima pada bulan April oleh Tuan A adalah Rp16.170.000. Nah, kemudian untuk case kedua, Tuan B menikah tanpa anak sebagai pegawai tetap di PT Z, yaitu Industri Makanan Bayi atau KLU 10791. Pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan adalah Rp252 juta, yaitu terdiri dari faktor perkalian 12 bulan dikali Rp21 juta. Nah, karena melebihi Rp200 juta, maka seluruh PPh pasal 21 terhutang pada bulan Mei tidak dapat memperoleh insentif pasal 21 DTP. PPh pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut, PPh pasal 21 dipotong dan distorkan oleh pemberi kerja seperti biasa. Untuk yang ilustrasi ketiga, Tuan C yaitu dengan status menikah anak satu sebagai pegawai tetap di PT Z, Industri Makanan Bayi KLU 10791, pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000, serta menerima tunjangan hari raya sebesar Rp10 juta. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp15 juta sebulan. Yang disetahunkan adalah Rp180 juta, yaitu terdiri dari faktor 12 bulan dikali Rp15 juta. Karena masih di bawah Rp200 juta, maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan, tidak terhadap THR. Ya, jadi THR tidak mendapatkan DTP.
Perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji dan tunjangan 15 juta rupiah, pengurangan jabatan, biaya jabatan per bulan 500 ribu rupiah, iuran pensiun per bulan 300 ribu rupiah, sehingga total pengurangnya adalah 800 ribu rupiah. 15 juta dikurangkan 800 ribu rupiah adalah 14 juta 200 ribu rupiah. Jadi penghasilan neto sebulan adalah 14 juta 200 ribu rupiah dikalikan 12. Sehingga ketemunya 170 juta 400 ribu rupiah. PTKP adalah untuk K1 63 juta. Nah, sehingga penghasilan kena pajak setahun adalah 170 400 ribu rupiah dikurangi 63 juta, yaitu 107 400 ribu rupiah. PPh 21 terhutang setahun setelah dihitung ketemu 11 juta 110 ribu rupiah. Oke, berapa angka sebulannya? Kita kebawahkan slide-nya. Sebulan ketemunya adalah 925.833 rupiah. Ini tidak termasuk dalam perhitungannya adalah unsur tambahan THR ya. Di luar THR. Nah, atas PPh 21 DTP sebesar Rp925.833 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C. Lalu untuk perhitungan THR di poin 2, bagaimana kita hitung? Oke, gaji dan tunjangan setahun setelah ditambahkan THR 180 juta ditambahkan 10 juta ketemu 190 juta rupiah penghasilan brutonya. Biaya jabatan setahun maksimal 6 juta rupiah karena maksimalnya 500 ribu per bulan yang kena pajak. Kemudian iuran pensiun setahun adalah 3.600.000 rupiah, tadi 300 ribu ya per bulannya di atas ya. Ketemu faktor pengurangnya adalah 9.600.000 rupiah. Jadi 190 juta rupiah dikurangkan 9.600.000 rupiah ketemunya 180.400.000 rupiah. PTKP-nya adalah untuk K1 63 juta. Penghasilan kena pajak setahun adalah 117.400.000 rupiah. PPh pasal 21 terhutang setahun adalah total setelah dihitung ketemu 12.610.000 rupiah. Ini termasuk THR. Nah, sekarang berapa unsur THR-nya saja kita hitung. 12.610.000 rupiah dikurangkan 11.110.000 rupiah. 110.000 rupiah, 11.110.000 rupiah adalah gaji dan tunjangan saja tanpa THR. Sehingga kalau THR-nya saja adalah 1.500.000 rupiah. Nah, poin ini yang harus digarisbawain, pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 atas THR Tuan C sebesar 1.500.000 rupiah. Ini seperti biasa. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada DTP. Kemudian yang poin 3 adalah besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020 termasuk THR adalah seperti berikut. Gaji dan tunjangan 15 juta rupiah, THR 10 juta rupiah, dikurangin iuran pensiun 300.000 rupiah, dikurangin PPh pasal 21 atas seluruh penghasilan. Nah, ini pasal 21-nya adalah terdiri dari dua komponen, yaitu atas gaji dan tunjangan, yaitu 925.833, ditambahkan 1.500.000 rupiah atas THR. Jadi itu hitungannya agak salah itu sih. Nah, sehingga penghasilan setelah pajak ketemu setelah dihitung angkanya di situ juga salah. Nanti mungkin akan ada koreksi. Ditambah PPh 21 DTP. Nah, ini benar angkanya 925.833 rupiah. Nah, sehingga jumlah yang diterima adalah sejumlah sekian. Karena faktor 1050833-nya itu tadi salah, jadi jumlah yang diterima juga salah gitu. Nah, ini untuk yang poin 4 adalah untuk yang poin mengenai PTX memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada Tuan D sebesar 1 juta rupiah. Ini mengenai gross up ya. Kalau gajinya dipakai adalah gaji sistem gaji net.
Secara perhitungan sih sama dengan yang di atas, tapi ini secara gross up-nya harus di-grossin dulu, baru kemudian dihitung PPh 21 yang DTP-nya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan berguna dalam proses perhitungan di gaji bulan 4. Terima kasih, selamat sore.